Selamat datang kembali di channel Eric Irsan. Dan ini adalah host kamu, Eric Irsan sendiri. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang sangat personal ya, dan mungkin bisa relate buat sebagian dari kalian. Ini tentang momen tergelap dalam hidupku. Ya, bagaimana musik secara harfiah itu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Jadi kita semua mungkin pernah merasakan yang namanya putus cinta ya. Rasanya campur aduk. Ada yang sedih, marah, kecewa, bingung. Nah, pas itu terjadi pada aku sama sekali nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kayak ini pertama kalinya aku merasakan kehilangan sebesar itu gitu loh. Aku nggak punya coping mechanism yang sehat. Pikiranku waktu itu kalut, terus hati itu rasanya remuk. Dan ironisnya di tengah semua rasa sakit itu aku malah kayak mulai menyakiti diri sendiri gitu. Ya, bukan dalam artian fisik yang ekstrim ya, tapi lebih ke arah mengabaikan diri, membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan, dan membiarkan kayak pikiran-pikiran negatif ini mengambil alih gitu. Aku kayak terisolasi, kayak pasti kayak nggak mau makan, kayak nggak mau interaksi. Rasanya tuh kayak ada lubang hitam di dalam diriku yang terus menarikku masuk gitu. Di titik terendah itu ada satu hal yang selalu ada di dekat aku, pasti alat musik dan beberapa buku gitu ya. Ada gitar, ada keyboard juga di kamarku waktu itu, dan aku nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba aku megang gitar, terus nggak ada sih niatan untuk menulis lagu gitu. Cuman sekedar cuman mau mengalihkan perhatian gitu. Pelan-pelan aku petik senarnya, terus nyoba untuk bikin melodi yang pokoknya ngawur gitu deh. Dan ajaibnya dari aku coba untuk mainin gitar itu, ada nada-nada yang terdengar gitu. Kata-kata itu terus mulai mengalir gitu. Biasanya kan kayak waktu mainin gitarnya terus tiba-tiba kayak muncul aja kata-kata ya dari mulutku gitu. Kayak kata-kata yang selama ini terperangkap di dalam kepala, di dalam hati. Kayak tentang semua rasa sakit, kebingungan, dan harapan-harapan kecil itu kayak keluar gitu. Kayak tumpah ruah ke dalam bentuk lirik. Lagu itu berjudul Di Sini. Itu lagu pertama aku yang aku tulis pertama kali gitu. Judulnya sederhana, tapi ya pasti maknanya dalam buat aku. Di sini, lagu Di Sini ini bukan hanya berarti tempat aku menulis lagu itu, tapi juga di sini, di dalam diriku, di dalam proses penulisan lagu itu, aku menemukan kayak sebuah tempat aman gitu. Sebuah tempat di mana aku bisa jujur dengan perasaanku tanpa dihakimi. Sebuah tempat di mana aku bisa meluapkan semuanya tanpa menyakiti orang lain, atau lebih penting tanpa menyakiti diriku sendiri. Menulis lagu Di Sini itu kayak aku rasa seperti terapi yang paling ampuh gitu. Setiap lirik yang aku tulis, setiap nada yang aku ciptakan itu rasanya kayak mengeluarkan duri dari dalam jiwa. Dan aku mulai memahami bahwa meskipun perpisahan itu menyakitkan, itu masih ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya atau meresponnya gitu, daripada tenggelam dalam kesedihan dan menyakiti diri sendiri. Aku bisa bilang musik lah yang menyelamatkan aku ya. Kayak jadi jembatan untuk keluar dari ketidaktahuan dan keputusasaan. Aku juga cukup bangga waktu itu karena aku menemukan diriku dan sekaligus menciptakan aku menemukan diriku kembali dan memegang penuh kendali akan diriku dengan musik, sekaligus juga menciptakan karya itu gitu.
So, ada perasaan yang sangat bersyukur dan bangga yang bersamaan. Nangkep gak sih? You know what I mean, right? I mean, kayak ada dua hal yang aku dapat gitu loh. Keluar dari keterpurukan dan melahirkan karya. Tapi kalau kalian bertanya-tanya karya itu ya, sebenarnya itu sudah pernah dirilis ya sama bandku yang dulu namanya New Skin, tapi dirilis dalam bentuk kaset. Kalau kalian mau dengarkan dan kalau kalian berpikir untuk pingin dengerin lagu itu, tunggu ya, aku belum kepikiran untuk merilis lagu itu lagi sih di digital. So anyway, kembali lagi, mungkin aku mau kasih saran ke teman-teman yang mungkin merasakan relate dengan ceritaku ini. Mungkin ada yang sedang merasakan putus cinta. Aku cuma mau ngasih tips mungkin ya. Carilah musik kalian sendiri. Ya, I mean, kalau kalian bukan musisi ya, itu bisa jadi apa aja gitu. Bisa menulis, bisa melukis, atau olahraga, atau bicara dengan teman. Pokoknya apapun yang bisa menjadi wadah untuk meluapkan emosi secara sehat dan membantu kalian menemukan kembali diri kalian. Oke, aku rasa untuk episode ini segitu dulu. Kalau kalian merasa suka atau mengharapkan podcast seperti ini berlangsung terus dari aku, tolong taruh di komen apapun yang kalian ingin sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like. And I will see you at the next episode. Gitu ya teman-teman. Thank you sudah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.